warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pelajaran kita. Faslun hadza faslun wa syara'itut tayammum yaitu, dan adapun syarat-syarat tayammum itu satu asya'a, ada 5 perkara. Jadi syaratnya tayammum itu 5. Pertama adalah wujudul udhri bi safarin aw maradin, yaitu adanya udzur sebab bepergian atau sebab sakit. Umpamanya ada orang bepergian, kemudian masuk waktunya sholat, nyari air nggak nemu, nyari air nggak nemu, maka orang itu boleh tayammum. Umpamanya pas bepergian mobil macet di tengah lapang atau di tengah tol yang jauh dari rest area, padahal waktu masuk kita nyari air nggak nemu, maka orang itu boleh tayammum. Al-maradin atau karena sakit, umpamanya oleh dokter dibilang tidak boleh terkena air karena dengan suhu panas tertentu tidak boleh terkena air, maka orang itu boleh air. Kemudian waktu sholat, dan masuknya waktu sholat. Nah, tayammum itu kalau sudah masuk waktu, kalau belum pas waktu belum wajib. Umpamanya jam 11 siang mau sholat zuhur, belum boleh tayammum. Tayammum baru boleh itu kalau sudah masuk waktu, kemudian karena ada alasan tadi bepergian atau karena tidak boleh oleh dokter tidak boleh terkena air, maka baru boleh tayammum. Watola bulmai, dan mencari air, ini kalau alasannya karena tidak ada air. Wata'adul istimanihi, dan tidak bolehnya menggunakan air di mencari air, atau karena tidak boleh menggunakan air menurut dokter. Kemudian wa'iwajuhu ba'dat talabi, dan tidak mampunya atau tidak dapat air, maksudnya lemahnya dari mencari air. Jadi mencari kemana-mana udah gak dapat. Atau ada air tapi untuk dikonsumsi, untuk minum. Di mobil itu ada, umpamanya ada aqua, tapi kalau mau dipakai untuk minum ya tidak boleh, nanti malah bahaya. Atau ada orang jualan air tapi dengan harga yang lebih mahal, umpamanya biasanya yang 1 liter itu 6.000 lah, ini ada orang jualan 20.000. Nah, orang itu boleh tidak beli itu, kemudian untuk supaya tayammum itu boleh karena harganya di luar harga standar harga. Tapi seandainya tetap beli bagaimana? Ya tidak apa-apa, ya boleh saja. Kalau umpamanya ada orang, wah duitnya banyak segitu ringan. Waturabu tahir, dan debu yang suci lahu baru, yang ada debu tipisnya. Jadi kayak umpamanya kalau kita ini di tembok ini ada debunya, di tembok. Nah, kalau di pesawat itu ulama berbeda pendapat. Jadi sebagian ulama berpendapat ya boleh, karena itu adalah semua yang ada di atas bumi itu boleh dipakai tayammum. Ya, makanya kalau di panduan manasikul haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, di situ juga disusun oleh para ulama-ulama yang mengikuti pendapat yang boleh. Makanya tayammum di pesawat dibolehkan. Tapi ada juga yang melihat, umpamanya ya biasa berbeda pendapat ulama itu biasa. Yang karena
Nah, karena itu di pesawat karena tidak ada kedap ya, kedap, karena tidak mungkin ada debu masuk, makanya ada yang berpendapat ya tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh berarti sholatnya dihormati waktu nanti ada. Sholatnya dihormati waktu nanti. Jadi sholat itu ada, orang itu alasan ada dua. Ada istilah orang itu faqidut tahurain. Ada istilah daimul hadas. Ya. Yang faqidut tahurain itu orang yang memang tidak bisa tayamum, tidak bisa wudu. Contohnya, ada orang itu sudah sakit parah di tempat tidur. Di situ ada pakaiannya najis, kemudian tempat tidurnya najis, BAB di situ, kencing di situ. Tapi orang itu kan wajib sholat. Selama akalnya masih waras, orang itu wajib sholat. Nah, orang kayak begitu tayamum juga tidak bisa karena najis semua. Nah, wudhu juga tidak bisa. Orang itu tetap wajib sholat. Sholatnya sebisanya. Sholatnya namanya lihurmati waktu. Nanti kalau sembuh dia i'adah. Tapi kalau dia mati tidak punya hutang sholat. Sama dengan gini, panjenengan naik kereta atau naik pesawat, pakaian dalamnya, celana dalamnya itu najis. Mau ganti tidak bisa. Mau ganti tidak bisa. Lah, padahal masuk waktu kan harus sholat. Wudhu, tidak ada gunanya wudhu barang pakaiannya najis. Tayamum sama, maka orang itu namanya faqidut tahurain. Orang itu sholat sebisanya. Nanti kalau sudah nyampe bersih-bersih, pakai pakaian yang bersih, wudhu, sholat. Ini namanya i'adah. Itu namanya kalau faqidut tahurain. Karena orang itu tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu karena najis semuanya. Atau umpamanya orang yang pakai kateter ya, yang pakaiannya yang najis. Nah, yang kedua adalah istilah daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang hadasnya itu langgeng. Contohnya ibu-ibu yang istighadah. Istighadah itu karena di luar waktu haid dan waktu nifas dan darah jadi keluar terus. Nah, syaratnya harus masuk waktu, membersihkan diri, kemudian membersihkan, pakai pembalut, wudhu, segera sholat. Tengah-tengah sholat kok terasa keluar, tidak masalah. Itu baik orang istighadah, orang yang beser, orang yang kentut terus, losdol ya. Jadi kentut terus. Nah, orang itu tidak apa-apa ketika sholat terasa ada yang keluar beser atau yang istighadah atau yang kentut terus, itu tidak masalah. Ya, tapi syaratnya tadi harus sudah masuk waktu, membersihkan, ya, kemaluan dibersihkan, kemudian pakai pembalut, kemudian wudhu, segera sholat. Itu namanya daimul hadas. Kalau daimul hadas tidak memenuhi adat, tapi kalau yang faqidut tahurain itu perlu i'adah kalau dia sembuh. Sama dengan kayak tadi naik kereta pakaiannya najis, mau wudhu tidak bisa karena najis, tayamum juga sama, tidak ada gunanya. Maka orang itu sholat bisa aja sambil duduk sholat saja. Nah, nanti kalau sudah nyampe membersihkan diri, ganti pakaian, kemudian sholat, namanya i'adah. Fa'in khalaqahu jassun aw ramalun lam yajuz. Kalau debu itu bercampur dengan kapur maupun dengan pasir, maka tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus yang debu, kayak di sini ada di tabel-tabel itu ada debu, maka boleh. Tentu saja yang suci, umpamanya debu yang dekat dengan kandang ayam, kandang sapi umpamanya, ya harus dihindari karena potensi
kena kotoran ayamnya itu. Tayamum. Tayamum itu adalah pengganti mandi, pengganti wudhu, dan pengganti basuhan yang tidak bisa dibasuh. Orang habis junub, tidak ada air, maka tayamum. Tapi tayamum itu tidak menghilangkan hadas, hanya membolehkan sholat. Jadi listibahat sholat. Makanya kalau ada orang umpamanya lagi habis tayamum, habis junub umpamanya, kemudian tidak ada air, tayamum, mau sholat hujan, maka otomatis batal demi hukum tayamumnya ini. Maka dia harus segera mandi. Sama dengan orang tayamum karena mau sholat, karena wudhu, sama. Ketika mau takbir, hujan, maka orang itu langsung batal tayamumnya, harus wudhu. Nah, atau pengganti basuhan. Contohnya gitu. Ada orang karena luka tidak bisa menggunakan air, maka harus tayamum. Umpamanya saya kemarin kebetulan kecelakaan, kaki kanan kiri ini malam kedua tahun baru. Umpamanya tidak bisa dipakai untuk diperban. Nah, karena diperban, maka orang itu harus tayamum. Jadi di samping membasuh yang bisa dibasuh, yang tidak bisa dibasuh nanti diusap. Setelah itu tayamum. Jadi tayamum karena mengganti basuhan. Nah, jadi tayamum itu fungsinya 3: pengganti mandi, pengganti wudhu, dan pengganti basuhan yang tidak bisa dibasuh. Adalah tayamum. Dan tayamum tidak menghilangkan hadas. Jadi kalau umpamanya ada air, ya berarti wajib mandi. Tapi kalau tengah-tengah sholat, tidak usah. Umpamanya udah takbir Allahu Akbar baru hujan, tidak masalah, teruskan sholatnya. Tapi kalau belum sholat kok kemudian ada air, karena alasannya tidak ada air, maka orang itu wajib wudhu atau wajib mandi. Wa faraidu arba'atu asya. Fardunya tayamum ada 4. Pertama niat, niat. Wa maskul wajhi, mengusap wajah. Wa maskul yadaini, mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, berserta kedua siku-siku. Wa tartibu, dan tartib. Jadi fardunya ada 4. Pertama niat. Jadi niat itu baru dengan mengusap wajah. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim, ada debu ini kan, supaya tidak terlalu banyak debunya, nanti kayak bedaan dan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum al-istibahati salat fardhu. Nah, dan ambil lagi air, debu yang lain, ini kan, sampai sini, kemudian nah udah, ini aja sebenarnya. Tayammum yang baik tayamum pengganti sholat, baik tayamum pengganti wudhu, atau pengganti basuhan yang tidak bisa dibasuhkan. Jadi tayamumnya sama. Jadi niatnya sama ketika mengusap aja, sama dengan wudhu. Wudhu juga sama. Nawaitu, mandi besar juga sama. Nawaitu ghusla. Jadi niat itu harus berbarengan dengan ketika membasuh bagian dari badan kalau mandi, kalau wudhu ketika mengusap sebagian dari wajah, kalau tayamum berarti ketika mengusap. Niat mengusap wajah, mengusap kedua tangan beserta siku-siku 2, kemudian tangannya. Wa sunanuhu, sunnahnya tayamum itu salah satu asya, ada 3.
Pertama adalah tasmiyatu bismillah, sunnah. Kemudian taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, al yusra, atas yang kiri, wal muwalatu, dan terus itu sunnahnya tayamum. Walladzi dan berperkara yang membatalkan apa lagi tayamum pada tayamum itu salah satu asya tiga perkara. Yang batalkan tayamum itu tiga perkara. Pertama adalah ma'abtalal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu otomatis juga membatalkan tayamum. Umpamanya kentut, ya batal. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram, yang sudah hadas syahwat, juga batal. Tidur yang tidak menempatkan pantatnya di bumi, batal. Kemudian hilangnya akal, batal. Nah, itu perkara-perkara yang menyebabkan batalnya tayamum. Ini yang berbahaya. Duduk kalau adanya itu ada di bumi maksudnya gimana ada yang oh, jadi pokoknya duduk tadi kursi tadi bumi. Jadi bumi itu bukan qayyid, bukan batasan. Umpamanya ada orang ya kayak duduk di apa namanya kursi yang kayak kayu yang apa namanya yang banyak yang apa panjang kayak warung ya kayak warung. Duduknya kalau begini ya enggak dapat. Ya. Kata kalau duduknya itu adalah tentang tengkurap, miring dan sebagainya, maka itu batal. Kecuali orang yang over gemuk atau orang yang over kurus, itu kalau tidur batal. Karena ya kalau yang kurus itu juga ngos, yang gemuk juga sama. Jadi itu juga. Bukan. Apa namanya? Yang bawahnya itu ngos. Waruyatul mali fi ghairi waktu salat, dan melihat air ketika selain waktu salat. Kayak kata nih, belum salat kemudian ada air, maka batal tayamumnya. Tapi kalau di tengah-tengah salat tidak batal. Ya. Waridatu dan murtad. Murtad juga sama membatalkan tayamum. Wasahibul jabain, orang yang mempunyai perban yang sahku alaiha, mengusap alaiha atas jabair, wa yatayammamu dan tayamum, wa yusolli dan sholat, wala i'adata dan tidak ada mengulang, itu wajib alaihi atas sahibul jabair. Karena jika ada bahwa Allah meletakkan jabair itu anak tuhrim dalam keadaan suci. Jadi orang yang mempunyai perban, kalau perbannya itu di tempat anggota wudu, ya kalau kaitannya dengan wudu, umpamanya di tangan maupun di kaki yang yang bawah, karena kaki yang batasannya hanya sampai mata kaki. Cuma di tangan tadi orang habis jatuh kemudian pakai di perban, maka orang itu wudu biasa, wajah dibasuh, tangan kanan yang sehat dibasuh, yang sehat-sehat dibasuh. Tapi untuk yang di perban, yang digip itu hanya diusap saja. Nah, diusap, kemudian sebagian kepala dan kaki. Nah, setelah itu baru tayamum. Bagian ini aja. Hah? Iya. Tayamum ya tetap tadi, tetap wajah sama. Setelah wudu ya. Setelah wudu. Jadi wayatayam mamu, wayam sahu, wayatayam mamu. Nah, itu tidak perlu ngulang sholat kalau meletakkan merbannya itu dalam keadaan suci. Lah ini yang repot sekarang. Karena biasanya yang merban, kalau yang merban di rumah sakit biasanya kan suster ya. Kecuali kalau pakai sarung tangan, kalau nggak pakai sarung tangan kan batal.
Ikan apa tuh alat kubrin. Nah ini banyak ini orang yang nggak paham begini nih, ketika orang kecelakaan kemudian ya, kadang-kadang kan di plaster itu. Saya baru tahu ya. Nah, Saya baru tahu itu. mau baru ngaji. Nilainya sama kayak ini. Kayak ini kadang-kadang kan orang itu gampang sekali pasang plaster ya. Apa plaster namanya? Hansaplas. Ya, kayak Endiplas, Tansaplas itu tiba-tiba dipasang kemudian lah ini kan harus cara wudhunya harus ngerti ini cara wudhunya itu. Nggak boleh kemudian sembarangan pasang kemudian. Ada sesuatu. Iya, daripada Maksudnya ini nanya apakah itu ada nas atau marocinya gitu ya? Ada masalah itu kayak tadi kefiah harus dulu dan dan di sini rujukannya lah itu rujukannya di situ itu. Makanya tadi wasofibul jabal ini yang sah. Yang dimaksud dengan yang sabu itu artinya dia itu tidak perlu membasuh. Tangan kan mestinya dibasuh kan, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, sebagai kepala diusap. Nah, orang yang memakai perban tidak perlu dibasuh tangannya. Jadi wudhu, ya, tapi ini cukup diusap saja. Diusap itu artinya tangannya basah diusap. Nah, setelah usap, kemudian tayamum. Jadi kalau udah kering, kemudian tayamum. Mengapa tayamum? Karena tayamum itu pengganti tangan yang tidak bisa dibasuh. Makanya harus tayamum. Karena tayamum itu fungsinya 3 kan. Tayamum itu karena pengganti mandi, pengganti wudu, dan pengganti basuhan yang tidak bisa dibasuh. Nah gitu. oh yang sama aleha. Ya, musafaleha itu artinya dia tidak perlu basuh, mestinya basuh. Nah, tapi cukup mengusap. Makanya dia harus setelah proses wudhu sempurna, ya bertayamum. Waya tayamum likulli fardhatin, dan tayamum itu hanya digunakan hanya untuk satu fardu. Jadi kalau orang sholat jamak, berarti tayamumnya 2. Makanya ketika bepergian mau jamak takdim, berarti mau sholat zuhur tayamum dulu, mau sholat asar tayamum dulu. Makanya Ustaz Faisal jadi khatib Jumat, berarti mau khutbah itu tayamum, mau ngimami juga tayamum. Lah makmumnya enggak, karena makmumnya enggak khutbah kan gitu. Makmumnya cukup sekali saja. Nah, gitu. Jadi fardu tayamum itu digunakan hanya untuk sekali fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh digunakan banyak, boleh. Sholat taraweh termasuk enggak. Kalau misalkan orang naik haji gitu kan dia misalkan zuhur, asar itu berarti tayamum lagi, zuhur tayamum, asar tayamum gitu. Iya. Jadi kalau orang bepergian kayak kita lah bepergian, makanya karena kalau memang dia termasuk orang yang berat tayamum karena sakit, karena tidak ada air, makanya lagi pergi ke mana, ke Bandung, tidak ada air, di rest area tidak ada air, di mana-mana tidak ada air namanya, atau oleh dokter tidak boleh menggunakan air, maka orang itu mau sholat zuhur tayamum dulu, kemudian mau sholat asar juga tayamum lagi. Nah gitu. Karena tayamum itu hanya digunakan untuk sholat satu sholat fardu, satu sholat fardu saja. kalau untuk memegang Al-Quran yang batasannya. Tidak apa-apa. Kalau Al-Quran, sholat sunnah saja tidak ada batasan. Sholat satu tayamum digunakan untuk 1000 rakaat boleh. Ya, kalau sholat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo.
Tayamum kaki nggak perlu di. Nah, kan tadi tayamum itu hanya empat fardunya. Niat, mengusap kepala, mengusap tangan, sama mulut saja. Berarti hanya empat saja. Yang penting berarti hanya wajah sama tangan. Nah, nanti kalau pengganti wudhu gulung-gulung berarti. Nah, jadi ya tetap untuk wudhu juga wajah sama tangan, untuk mandi juga wajah sama tangan, untuk pengganti basuhan juga wajah sama tangan. Jadi, ada lagi? Apa kalau begitu bisa dilakukan? Maksudnya? Kalau kondisi contohnya maka orang kan di Malaysia nggak bisa baca sama sekali. Caranya bagaimana? Orang yang Ya, kebakaran total. Oh, ya nggak usah dibutui. Nggak usah dibutui. Jadi makanya tadi ada istilah orang yang fakir taubre, ada yang namanya daimul hadas. Yang fakir taubre itu orang yang tidak mungkin untuk diwudui, mamanya akan rusak. Sekarang jenazah saja, ada jenazah orang kebakaran. Ini kalau diwudui malah cepat rusak, tidak bisa diwudui. Dan sekarang ada orang kebakaran juga sama. Kalau pakai air juga tidak mungkin, pakai tayamum juga tidak mungkin, ya udah sholat seperti saja. Nah, namanya sholat dihormati waktu. Nanti kalau sembuh ya ada, kalau tidak sembuh, kalau mati dia tidak punya utang. Nah, jadi kalau mati tidak punya utang, karena dia tidak sholat. Ada lagi enggak? Kan misalnya dia berbaring nih di kasur, tapi dia sadar, dia kan nggak nyampe nih ke tembok untuk ambil debunya, terus transfer gitu debunya. Boleh didekatkan, ambil debu didekatkan, boleh saja. Enggak, jadi orang lain yang ngambilin gitu. Diaduin. Oh, ya jangan diambilkan gitu terus ya. Debu dibawakan lagi. Oh, dibawakan ya. Ya. Ibunya dibawa. Kan di tembok biasanya kan. Itu selama dia Kan terbaring udah nggak bisa, dia sadar. Gue nggak bisa kemana-mana. Yang bawa males, yang bawa. Yang bawahnya mati. Yang bawa males. jadi selama masih pakaiannya maunya suci, yang suci maka boleh tayang. Ya, kalau bisa wudhu tayang, kalau tidak bisa wudhu tayang itu tidak apa-apa. Jadi ya jangan ditemekin ke tangannya, dan begitu. Ya, debunya itu dibawa ke akhlak. Ada lagi? Oke. Masalah perban tadi. Ya. Masalah yang Apa? masalah yang perban tadi. Ah. Maksudnya untuk dibasuh itu, diusap itu, perbannya itu nggak usah dilepas sih. Tidak usah dilepas. Kemudian yang kedua, untuk yang harus i'adah, ini kan ada i'adah ya. Ketika merbannya dalam keadaan suci. Kalau merbannya tidak dalam keadaan suci itu gimana? Berarti harus i'adah sholatnya terus. Harus ada. Nanti kalau sembuh berarti ada sholat yang sudah dilakukan. Kalau meletakkan perbannya tidak dalam keadaan ya, aturan fikihnya begitu. Bedanya tipis banget. Karena kan mau wudhu harus suci itu kan perih ya. Ya, bagaimana caranya supaya supaya tidak. Kalau awal-awal mungkin nggak perih. Perih itu kalau sudah sehari 2 hari baru jatuh. Kemarin jatuh awal-awal biasa saja. 2 hari baru terasa. Benda-benda yang disentuh itu
Apa saja. Jami rumah ala wajhil ardi, seluruh yang ada di muka bumi itu memang bisa. Masuk besi ya. Ya, termasuk besi atau apa saja yang memang diperkirakan ada debunya. Yang penting kan ada debunya, ya, ada debu. Makanya kalau di pesawat itu ulama khilaf, ikhtilaf karena yang satu berpendapat ya tidak ada debu lah di pesawat karena terbangnya kan ke atas, tidak kaitannya dengan kalau mobil kan di darat ini potensi. Nah, tapi ya namanya pendapat ulama itu banyak. Nah, yang dipakai oleh Kemenak itu termasuk yang berpendapat yang membolehkan untuk tayamum di nah, kita ini posisinya hanya posisi ikut saja, tidak ikut berpendapat. Karena bukan makamnya makam berpendapat, makamnya adalah makam ikut. Ya. Makanya aku nggak bisa. Enggak. Juga kayak ada orang sholat tapi. Dan ada lagi. Betul. Silakan ibu-ibu yang Itu. Silakan. Ini nggak ada lagi. Mic-nya. Udah pakai itu, pakai pengeras suara dia itu. Kalau enggak, Salah. Jadi memang itu termasuk kalau di dalam hadis itu godaannya setan itu ganggu apakah orang itu kentut atau tidak. Nah, tapi kalau diperkirakan memang terasa betul tengah-tengah sholat dan terasa kentut, ya berarti batal. Tapi kalau tidak terasa, ya enggak. Nah, kemudian kalau pas injury time kalau sudah salam yang pertama kok kentut tidak masalah, tapi jangan salam kedua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut setelah itu sah salatnya, tapi jangan diteruskan ke salam yang kedua, karena salam kedua itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kentut dulu kemudian salam malah batal salatnya. Jadi salam pertama udah bisa ditahan, udah lepas saja udah lepas saja. Nah, tapi tidak perlu salam kedua, karena kalau pakai salam kedua setelah kentut maka batal salat. Jadi seperti itu. Nah, memang kalau bisa orang ketika mau sholat itu harus menghindari hal-hal. Umpamanya kalau mau sudah kepingin kentut segera kentut dulu baru dulu. Orang kepingin BAB dulu. Orang kepingin kencing dulu. Orang lapar ada makanan makan dulu. Makan dulu. Makan itu dari pengertian sholat. Supaya apa? Supaya sholatnya tidak terganggu. Ya, supaya sholatnya tidak terganggu. Oke, ada lagi. Ya, silakan ibu yang mau nanya. Hanya apa saja boleh. pasti dia tanya apa? Iya, Bu Herda. Nah, saya teruskan. Fasul. Nah, waktunya habis ya. Kita tanya jawab aja. Ya, silakan mungkin ada yang mau tanya. Oke. Kan di sini kan tadi ada bilangnya ru'yatul ma. Nah, Biar tahu juga. ru'yatul ma. Iya. Ya. Kan tadi kan kalau misalkan kita tadi kan dibilang sini ru'yatul ma kalau ada air di situ. Kan kadang ada juga yang sekiranya ada nggak sih jaraknya misalkan tadi yang dibilangnya dibolehkan tayamum juga tolak rumah kalau memang tidak ada air. Haruskah kita harus cari dulu sampai berapa kilometer kah? Atau
atau cuma hanya sekedar sekitaran kita aja sebentar, oh nggak ada, di situ udah aja. Ya. Batasan nyari. Iya. Batasan nyari yang wajar saja. Jadi kan istilahnya kalau di sini orang setelah naik ke lihat kanan kiri nggak ada air, kemudian atau bahkan ada air dengan harga yang lebih tinggi saja, orang itu boleh tayang. Atau ada air yang hanya cukup untuk dikonsumsi saja, orang itu boleh. Jadi ya, contoh gini, umpamanya kita ini mobil mogok di tol. Nah kira-kira kan nengok kanan nengok kiri udah ada air, ya udah orang tayamum saja. Nah, mau jalan ke sana udah tidak mungkin kemudian. Nah, jadi yang diperkirakan kalau di sini istilahnya kalau ada jalan naik ya dia narik dulu sampai di atas kira-kira ada. Kalau ada jalan turun kita turun dulu nyari kira-kira seperti itu. Jadi tidak sampai jauh berapa mil enggak. Ya, ada lagi. Silakan mungkin ada yang pertanyaan lagi nih, silakan. Ya, itu di sini. Monggo silakan. Ya, ada waktu 5 menit lagi, silakan. Mau silakan. Ya, kita punya waktu 5 menit lagi, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Begini, Ibu Bapak Ibu sekalian warahmatullah. Kita ini ya, itu ingin anak-anak kita baik, maka didoakan anak itu difatihai, ya, anak-anak itu difatihai. Ila ruhi wa jasadi, siapa anaknya masing-masing berfatihah supaya diatur oleh Gusti Allah. Karena kita tidak mungkin untuk memonitor anak, ngawasi anak 24 jam itu tidak mungkin. Makanya salah satu cara itu diantaranya anak itu kita fatihai masing. Kalau anaknya 4 masing-masing satu fatihai tak berapa kali, 2 kali atau 3 kali atau 5 kali masing-masing. Umpamanya Ahmad, ila ruhi wa jasadi Ahmad al-Fatihah 5 kali. Ila ruhi wa jasadi Bakar 5 kali. Ila ruhi wa jasadi Fatimah 5 kali. Ila ruhi wa jasadi Azizah. Maknya juga ya? Maknya juga? Ya tidak apa-apa, maknya di Fatihah juga biar aku kaburan. Fatihahnya itu kapan Gey? Lah boleh saja. Malam boleh, pada sholat boleh. Jadi yang baik itu tentu saja tengah malam. Tengah malam setelah sholat tahajud, kemudian sholat hajat, sholat witir. Pertama setelah sholat tahajud kalau bisa istighfar. Istighfarnya begini. Kalau dalam wasiatul Mustafa itu, Astagfirullahaladzim, liwa walidayya, walijamil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al-ahyai minhum wal amwat. Kalau saya dapat ijazah dari putrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu, banyak Khadijah itu ditambah wali ashabil huquqi al wajibati alaihi. Astagfirullahaladzim, li walidayya, wali ashabil huquqi al wajibati alaihi, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, al-ahyai minhum. Itu 25 kali. Karena hadisnya begini, man qara'a astaghfirullahaladzim li walidayya wal jamil walidayya wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin, kataballahu lahu min awliyaihi. Orang itu akan dianggap menjadi kekasihnya Allah. Jadi itu 25 ditambah astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara, itu 75 kali. Harus syukur-syukur ditambah sayyidul istighfar 3 kali. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minal zalimin itu 100. Ya, 100. Kemudian baca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti 25. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Itu hadis ini. Man qara'a Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti 25 marratan a'tahu Allahu ajra syahidin. Allah akan memberikan pahalanya orang mati syahid. Nah, kemudian baca sholawat ini. Kalau punya hajat penting, baca sholawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasul. Itu 77 kali. Umpamanya panjenengan ingin punya rumah, nggak punya rumah, itu diamalkan. Kalau genting banget 313. Punya hajatnya umpamanya banget 313. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Maka 313 ya. Jadi dan diamalkan. Nanti kalau ngaji lagi tambah lagi. Kalau kebanyakan nanti malah gak diamalkan. Itu nanti ada videonya ini, ada videonya nanti biar ditulis sendiri. Demikian semoga ada kesan dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan semoga yang hadir semua ini memberikan umur panjang yang barokah, dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan rezeki yang banyak yang halal dan barokah, selamatkan di dunia maupun di akhirat nanti. Kita doakan Indonesia ini aman, damai, tentram, makmur yang diridhai Allah. Lahadiliyah al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.